Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sekarang 11 Desember 2022. Ini sekarang di Madinah sedang musim dingin. Jadi para hadirin, para kaum muslimin, jika kita ingin memasuki Maqbarah Ahlul Baqi, maka kita harus mencari dulu pintu 360 sebagaimana yang ada di belakang saya itu. Setelah itu kita berjalan ke kanan lalu memasuki pintu. Jadi kalau kita sudah berada di pintu 360, pasti tentu kita akan mengetahui cara masuk ke pintu Baqi, ya. Setelah ini langsung saja kita masuki ke makam Baqi Al-Gharqad. Ini adalah pintu makam Baqi, dibuka yaitu setelah subuh atau jam 6:30 sampai jam 8 saja. Jadi jangan sampai kesiangan. Nanti ditutup jam 8 atau sekitar jam 8 sampai jam 9. Lalu kemudian dibuka lagi jam 4 sore. Kita adab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi di sini kaum muslimin ketika subuh mempunyai kebiasaan untuk ziarah ke makam Baqi. Baqi di sini yang ada di Madinah disebut dengan Baqi Al-Gharqad. Karena ada juga Baqi Az-Zubair. Ada juga Baqi yang lain, ada Baqi yang lain, sehingga di sini disebut dengan Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad di sini dinisbatkan, kenapa disebut dengan Baqi Al-Gharqad? Karena dinisbatkan dengan tanaman yang ada di sekitar Baqi pada waktu itu. Dan jumlah luas keseluruhan dari Masjid Baqi ini adalah 1180 meter persegi. Jadi sangat luas sekali. Jadi Baqi ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kaum muslimin yang berada di Madinah untuk dikuburkan dan dijadikan sebagai tempat pemakaman kaum muslimin yang ada di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umirtu bihadzal maudhi'." Ya. Saya diperintahkan Allah untuk menjadikan Baqi ini sebagai madfanan, tempat penguburan kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi Baqi ini adalah makbarah asasiyah, yaitu makbarah utama kaum Madinah. Jadi semua ahli Madinah yang wafat di sekitar haram ini pasti akan dimakamkan di Baqi ini. Selanjutnya Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, beliau mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al." Siapa yang bisa wafat di Madinah, tentu ini artinya keutamaan meninggal di kota Madinah. Jadi kalau kita meninggal di Madinah, jangan kita bersedih hati. Maka kalau bisa dia meninggal di Madinah, enggak ada masalah, lakukanlah. Fa inni usyhidu liman mata fiha, sesungguhnya saya menjadi saksi kebaikannya besok di hari kiamat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis sahih Muslim meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha, kalau Rasulullah menginap di rumahnya Sayyidah Aisyah, maka beliau yakhruju min akhiril lail ilal Baqi. Beliau Rasulullah itu senantiasa selalu keluar di akhir malam menuju ke Baqi. Oleh karena itu, Baqi adalah merupakan tempat yang istimewa, yang mulia, yang senantiasa dikunjungi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah riwayat, kana idza ihtajama au akhadha au ukhidha min sya'rihi. Rasulullah itu kalau bekam, hijam atau diambil beberapa helai dari rambut baginda Muhammad SAW yang mulia, atau dipotong, au min dhufrihi, atau kukunya, bu'itsa ilal Baqi fadafanahu, ya, atau ba'asa ilal Baqi fadafanahu. Maka Rasulullah itu memerintahkan agar darah bekamnya atau helai rambutnya atau kuku baginda yang mulia itu untuk
kubur di Baqi. Jadi Masya Allah, Baqi ini penuh dengan sejarah, kenangan, mengingatkan kita kepada kemuliaan baginda Muhammad SAW. Dan sesungguhnya dalam sebuah riwayat At-Tabarani disebutkan, Innallaha yab'atsu min ahli Baqi 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Jadi di Baqi ini kelak di hari kiamat itu ada 70.000 orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka Masya Allah, mudah-mudahan dengan barokah kesalahan mereka, dengan keberkahan mereka, kemuliaan derajat mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Bukan dengan amal kita, bukan dengan kebaikan kita, tapi dengan murni rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan berkah Baqi, ahli Baqi ini. Sesungguhnya lagi ahli Baqi ini punya keistimewaan yang lain daripada orang-orang yang tidak diwafatkan atau dikuburkan di Baqi, yaitu Rasulullah SAW beliau bersabda, Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardh. Saya adalah orang yang pertama kali nanti ketika yaumul mahsyar itu akan dibangkitkan Allah dan bumi akan memecahkan untuk saya. Kemudian semua Abu Bakar, semua Umar, kemudian kemudian makbaranya Sayyidina Abu Bakar, kemudian makbaranya Sayyidina Umar, semua ahlul Baqi fayuhsyaruna ma'i. Maka setelah itu adalah ahlul Baqi. Jadi yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, lalu kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an, lalu kemudian ahlul Baqi. Mereka semuanya, kata baginda Muhammad SAW, akan di mahsyar, dikumpulkan, digiring oleh Allah di kiamat berserta baginda Muhammad SAW. Masya Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul Baqi, semoga Allah berikan juga bagi kita semuanya. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW itu senantiasa memohonkan ampun untuk ahlul Baqi. Maka kalau kita berziarah ke makam Baqi, hendaknya kita membaca tahlil, kita memohonkan ampun kepada mereka sebagaimana Rasulullah SAW lakukan kepada ahlul Baqi. Rasulullah bersabda, Ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni umirtu an astaghfira li ahlil Baqi. Sesungguhnya saya diperintahkan Allah untuk memohonkan ampun bagi ahlul Baqi. Wah, ini sangat luas sekali, ya. Wahai Abu Muwaihibah, saya diperintahkan Allah untuk memohonkan ampun kepada ahlul Baqi. Maka di sini sangat luas sekali, sudah ada rutenya. Ini pengalaman. Jadi kalau kita kepingin ziarah Baqi, tidak hanya diam saja. Ini kita baca Yasin, tahlil, berdoa, itu sudah sampai pintu keluar. Nah, jadi sarannya kalau masuk Baqi kita baca Yasin, baca tahlil, pas itu kita selesai keluar, ya. Itu rute yang kira-kira yang paling pendek. Karena kalau kita mau rute 1180 ya otomatis mungkin bisa sampai 3 juz Al-Quran, ya. Dan sesungguhnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Fa inna Jibril atani. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada saya, faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlul Baqi fatastaghfiru lahum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk engkau datang kepada Baqi, kepada ahlul Baqi, dan memohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita berziarah ke makam Baqi, sesungguhnya kita sedang melakukan sunnahnya Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah, yang mana itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita umrah tidak berziarah ke sini dan kita tidak membaca istighfar kepada mereka. Dan sesungguhnya ini adalah makam yang mulia, karena ada sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di daerah ini. Dan seluruh istri-istri Nabi juga dimakamkan di Baqi ini. Assalatu wassalamu alaika ya ummahatil mu'minin, alaikunna salatullah wassalamuh, alaikunna salatu wassalamuh. Dan juga kecuali Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah, ini tidak dimakamkan di Baqi Madinah. Juga ada putranya Ibrahim, ada juga Sayyidah Fatimah di sini, ada juga Sayyidina Utsman bin Affan di sini. Masya Allah, ini sahabat-sahabat yang mulia istimewa, dan inilah tempat-tempat orang yang dikuburkan di dalamnya ada orang ahli surga. Mudah-mudahan dengan cinta kita, dengan kita menginjakkan di tanah mereka, kita semua jadikan Allah sebagai orang-orang ahli surga bersama dengan mereka semuanya. Dengan cinta ya di hati ini kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama-sama dengan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, semoga kita semuanya tidak menyanyiakan kesempatan di ahli Baqi ini dengan senantiasa membaca tahlil, membaca Yasin, mendoakan mereka, dan kita bersama-sama dengan mereka kelak dihisab, dimahsyarkan, dikumpulkan Allah bersama dengan rombongan baginda Muhammad SAW. Di dunia kita mengunjungi mereka, di akhirat kita dikumpulkan dengan mereka, di surganya kita dikumpulkan Allah dengan mereka.
Semuanya ini adalah berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkunjungnya kita di makam baqi ini, iman senantiasa bertambah, dan yang belum berkunjung dengan adanya video ini bertambah hati semakin kuat, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk berziarah ke makam baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.